Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perkenalkan, nama saya Cangkuria. Saya dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Singkawang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas teks ayat kitab suci dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Teks ini secara khusus berbicara kepada jemaat Kristen yang ada di kota Laodikia. Kota Laodikia merupakan kota yang makmur, yang kaya. Di sana terdapat pusat perbankan yang merupakan simbol dari kekayaan. Di kota ini juga terdapat pusat kerajinan yang menghasilkan pakaian jadi dari kain wol. Di kota ini juga terdapat pusat pendidikan kesehatan yang menghasilkan salet mata. Dan yang tak kalah penting, di kota Laodikia itu terdapat dua sumber mata air. Yang pertama, sumber mata air yang panas. Yang kedua, sumber mata air yang dingin. Kedua sumber mata air ini mengairi kota Laodikia. Lalu di kota Laodikia juga terdapat begitu banyak kemakmuran dan kemewahan. Kota Laodikia, kota yang sungguh megah. Di kota ini terdapat jemaat Kristen yang digambarkan oleh Tuhan Yesus tak ubahnya seperti air yang suam-suam kuku. Mengapa digambarkan suam-suam kuku? Ini menyimbolkan pertemuan antara air panas dan air dingin. Perjumpaan kedua sumber mata air ini membuat air yang tadi panas hilang sebagian panasnya sehingga menjadi suam-suam kuku. Inilah gambaran umat Kristen di sana. Lalu mengapa umat Kristen di sana suam-suam kuku? Letak persoalannya di mana? Letak persoalannya adalah kemakmuran dan kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Sungguh-sungguh membuat mereka terlena, merasa nyaman, tentram. Mereka tidak perlu merisaukan apapun lagi. Sehingga bagi mereka tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan Tuhan. Peribadatan yang mereka laksanakan hanyalah sebatas lahiriahnya saja. Walaupun umat Kristen di kota Laodikia itu makmur dan kaya, namun di mata Tuhan mereka miskin, telanjang dan buta. Oleh karena itu Tuhan menasihatkan, menawarkan supaya umat Kristen di sana membeli emas dari Tuhan, yaitu iman, membeli pakaian dari Tuhan, yaitu kekudusan, serta membelikan salib mata dari Tuhan, supaya mereka mampu melihat kebenaran-kebenaran yang ada. Maka berbahagialah saudara-saudari, jika pada saat ini Tuhan mau menegur kita dalam kondisi kehidupan rohani kita, keimanan kita dalam kondisi suam-suam kuku. Allah Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Dia mau kita hidup di dalam pertobatan. Iman merupakan anugerah yang senantiasa kita jaga, kita rawat. Panaskanlah senantiasa iman kita lewat persekutuan-persekutuan dengan umat beriman, sehingga iman kita sungguh-sungguh menyala terus-menerus. Tetapi dinginkan juga iman kita.
di dalam keheningan bersama Tuhan, melalui doa-doa, melalui sabda Tuhan yang kita renungkan, sehingga dengan demikian memampukan kita melewati, menghadapi setiap cobaan dan tantangan yang menghampiri hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang sedang kita kejar dalam hidup kita? Apakah sekarang kita sedang mengejar kekayaan? Maka tanyakanlah kepada diri kita, apakah kita sungguh kaya di dalam Tuhan? Apa kita sekarang sedang mencari pakaian-pakaian yang indah? Maka tanyakanlah kepada diri kita, apakah kita sungguh memiliki perbedaan yang indah di hadapan Tuhan? Apakah kita sekarang sedang memperbaiki hidup kita? Maka tanyakanlah kepada diri kita, apakah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Perayaan-perayaan, peribadatan-peribadatan bukanlah kegiatan yang sekedar menampakkan sisi luarnya saja, tetapi merupakan saat-saat kita berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Hendaklah kita senantiasa mau membuka hati kita terhadap firman Tuhan yang dibaca, didengarkan, dilakukan, serta kita mau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Maka dengan demikian berarti kita telah membuka pintu hati kita untuk Tuhan, sehingga Tuhan berkarya, sehingga Tuhan hadir di dalam hidup kita. Dengan demikian kualitas kerohanian kita, kualitas keimanan kita sungguh-sungguh teruji di hadapan Allah. Bukan kerohanian, bukan keimanan yang suam-suam kuku. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.